Assalamualaikum, saya Irma Suryani Harahap, calon guru penggerak Angkatan 8 Aceh Barat. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah saya sebagai calon guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Visi guru penggerak dapat tercapai dengan membuat prakarsa perubahan yang menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja yang mendorong terbentuknya budaya positif pada murid sehingga profil pelajar Pancasila dapat tercapai. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menyadari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi diri mereka yang diinginkan, dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, guru harus berupaya untuk membangunkan motivasi internal agar siswa-siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghargai penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalisir motivasi eksternal pada siswa. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh seorang guru, yaitu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi, yang memungkinkan siswa sebagai manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah atau di kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Penerapan segitiga restitusi. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan melalui 3 tahap. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Tujuan dalam hal ini menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya,
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi belajar dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada terdapat keterkaitan antara budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah kita, akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi belajar dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada siswa. Dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi seorang guru untuk memiliki 5 nilai guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak: yang pertama, berpihak pada siswa; 2, mandiri; ketiga, reflektif; keempat, inovatif; dan kelima, kolaboratif. Si guru penggerak: sebagai seorang guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi pemahaman: sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya sangat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang bisa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau, seharusnya sebagai manajer, dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Dan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Untuk mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman dan konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari model ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika Anda menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya,
Tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya langkah validasi tindakan salah. Dengan memberikan pernyataan, mengapa kamu melakukan itu? Kamu pasti ada alasan melakukan hal itu. Lain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun berada. Demikian refleksi pemahaman budaya positif. Terima kasih, salam, dan bahagia.